Halo teman-teman, kembali lagi ya teman-teman. Jadi pada video kali ini kita akan membahas operator-operator aritmatika dalam bahasa pemrograman C Script. Nah, sebelumnya teman-teman kita udah membahas mengenai parsing ya teman-teman. Dan parsing itu banyak banget ya ininya. Banyak banget ya kemarin tuh ada berapa tuh? Ada parsing string ke integer, parsing string ke double dan float, parsing string ke boolean, parsing string ke datetime, parsing string dengan custom formats, dan juga parsing strings dengan culture specific formats ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai operator aritmatika ya teman-teman. Operator aritmatika dalam bahasa C script. Oke, jadi apa itu operator aritmatika ya teman-teman ya? Jadi operator aritmatika itu adalah dasar dari banyak operasi yang kita lakukan saat pemrograman. Jadi pastiin teman-teman itu menyimak hingga akhir ya. Oke? Yuk kita mulai. Let's go. Pertama-tama teman-teman, mari kita lihat apa itu operator aritmatika. Operator aritmatika adalah simbol-simbol yang digunakan untuk melakukan operasi matematika pada variabel dan nilai. Di C script, kita memiliki beberapa operator aritmatika dasar, yaitu ada penjumlahan, ya, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian, dan ada juga modulus. Nah, jadi mari kita lihat masing-masing operator ini dengan lebih detail, teman-teman. Nah, operator pertama yang akan kita bahas adalah penjumlahan, yang dilambangkan dengan tanda plus ya, teman-teman ya. Operator ini digunakan untuk menjumlahkan dua angka. Contohnya misalkan A itu sama dengan 10, B itu sama dengan 5. Kalau kita tulis int result sama dengan A tambah B gitu, titik koma, maka outputnya adalah 15. Ya. Jadi dalam contoh ini kita menjumlahkan nilai A dan B gitu teman-teman, 10 dan 5. Dan hasilnya adalah 15. Ya teman-teman ya, ada 15 hasilnya. Oke lanjut. Nah, operator berikutnya itu adalah pengurangan yang dilambangkan dengan tanda minus ya teman-teman. Operator ini digunakan untuk mengurangi satu angka dari angka lainnya. Contohnya nih tadi, A itu sampai dengan 10, B itu sampai dengan 5. Kalau kita tulis int spasi results sama dengan A min B gitu, titik koma, outputnya itu adalah 5. Kenapa? Karena A itu adalah 10, B itu adalah 5. 10 dikurang 5 sama dengan 5. Maka di sini kita jadi di sini di C sharp ini kita mengurangi ya tadi ya A minus B ya sama dengan 5 gitu teman-teman. Gitu. Lanjut setelah itu ada perkalian. Operator ketiga adalah perkalian ya, yang dilambangkan dengan tanda bintang. Ya. Jadi operator ini digunakan untuk mengalihkan dua angka. Contohnya A sama dengan 10, B sama dengan 5. Terus kita tulis int result sama dengan strip result strip A bintang B titik koma. Maka outputnya adalah 50. Nah, dalam contoh ini kita mengalihkan A ya teman-teman dengan B. Dan hasilnya ada 50. Karena 10 dikali 5 sama dengan 50 ya gitu ya teman-teman ya. Oke lanjut, yaitu habis itu ada pembagian teman-teman. Nah, selanjutnya kita memiliki operator pembagian yang dilambangkan dengan tanda garis miring teman-teman ya, slash gitu ya. Operator ini digunakan untuk membagi satu angka dengan angka lainnya. Contohnya kayak sebelumnya ya, A itu sama dengan 10, B sama dengan 5. Kalau kita tulis int spasi result sama dengan A garis miring B, lalu kita akhiri dengan titik koma, maka outputnya itu adalah 2.
Karena di sini kita membagi A dengan B dan hasilnya ada 2. Nah, teman-teman, penting ya untuk diingat bahwa pembagian antara dua bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat. Nah, jika kalau ingin berupa bilangan desimal, maka kita harus mengubah INT-nya itu ya menjadi tipe data double atau float gitu, teman-teman. Kalau mau menggunakan bilangan desimal. Oke. Contoh. Nah, untuk ini kita menggunakan desimal ya. Double A sama dengan 10 titik koma. Lalu di bawahnya double B sama dengan 4 titik koma. Kalau kita tambah di bawahnya double result sama dengan A dibagi garis miring B titik koma, outputnya adalah 2,5. Kenapa? Karena 10 dibagi 4 hasilnya adalah 2,5, teman-teman. Gitu ya. Nah, lalu ada lagi operator yang akan terakhir kita bahas adalah modulus yang dilambangkan dengan tanda persen gitu, teman-teman. Jadi operator ini digunakan untuk mendapatkan sisa dari hasil pembagian. Contohnya ya, A sama dengan 10, B sama dengan 4 gitu, teman-teman. Jadi kita tulis int result strip A persen B titik koma, maka outputnya adalah 2. Nah, dalam contoh ini A dibagi dengan B. Nah, yang akan menghasilkan sisa 2 yang merupakan hasil dari operasi modulus ya, teman-teman ya. Nah, jadi itu tadi ya, teman-teman ya, ada berapa nih? Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, dan juga modulus ya, teman-teman. Ya, ini so far lumayan gampang ya, teman-teman ya. Soalnya ini contoh simpelnya ya, teman-teman ya. Untuk yang aritmatika dasar gitu, untuk si script gitu, teman-teman. Oke. Mungkin selanjutnya kita akan mencoba lanjut ke segmen operator penugasan dan kombinasi aritmatika. Lalu ada operator increment dan decrement. Lalu ada urutan eksekusi operator ya, teman-teman ya. Nah, itu nanti akan kita bahas 3 ini ya, teman-teman. Nah, mengetahui beberapa aritmatika, teman-teman ya. Contohnya mungkin sebelumnya kita sudah belajar mengenai penjumlahan, lalu pengurangan, perkalian, pembagian, dan juga terakhir kita sudah mengetahui mengenai modulus, teman-teman ya. Nah, jadi totalnya itu ada berapa? Ada 5, teman-teman ya. Sip. Nah, untuk yang materi ini sekarang kita akan masuk ke segmen selanjutnya, di mana kita akan mempelajari mengenai operator penugasan dan kombinasi aritmatika. Dengan kata lain, kita akan mencoba mengetahui bagaimana si script jika kita ingin menambahkan misalkan tambah 2 kali atau tambah lalu kurang. Jadi lebih tepatnya itu aritmatika lanjutan ya. Ini akan menjadi part 2 dari aritmatika sebelumnya. Oke. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai operator penugasan ya dan kombinasi aritmatika. Jadi selain operator aritmatika dasar, kita juga memiliki operator penugasan yang bisa digunakan bersama dengan operator aritmatika. Misalnya operator penugasan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus gitu contohnya. Nah, gimana ini maksudnya? Jadi kayak misalkan INTA sama dengan 10. Oke, titik koma. A tambah sama dengan 5 titik koma. Jadi itu sama dengan A sama dengan A tambah 5. Di mana outputnya itu adalah 15. Oke. Lalu kalau misalkan pengurangan, A min sama dengan 3 titik koma. Itu sama dengan A sama dengan A min 3. Di mana outputnya itu adalah 12. Oke, lanjut. A bintang sama dengan 2 titik koma.
itu sama dengan A kali 2, di mana outputnya adalah 24. Lalu A garis miring sama dengan 4 titik koma, yaitu sama dengan A dibagi 4, di mana outputnya adalah 6. Oke. Nah, lalu untuk yang modulus, A persen sama dengan 5 titik koma, yaitu sama dengan A persen 5. Oke. Di mana outputnya adalah 1, teman-teman. Jadi operator-operator ini memungkinkan kita untuk menulis kode yang lebih ringkas dan mudah dibaca, teman-teman. Oke. Lalu selanjutnya itu adalah operator increment dan decrement. Oke. Jadi selain operator-operator di atas, kita juga memiliki operator increment. Misalkan sama dengan 2 gitu ya. Sama dengan plus-plus. Dan decrement yaitu minus-minus. Operator ini digunakan untuk menambah atau mengurangi nilai variabel sebesar 1. Contoh, misalkan int A sama dengan 10 titik koma. Nah, kalau kita tulis di bawahnya A plus plus titik koma, outputnya adalah 11. Mengapa demikian? Karena 10 itu ditambah 1. A plus plus tuh menambah 1 gitu ya, teman-teman ya. Nah, oke. Jadi operator plus plus itu menambahkan nilai A sebesar 1, sementara operator minus minus mengurangi nilai A sebesar 1. Gitu, teman-teman. Nah, kita juga bisa menggunakan operator ini dalam bentuk prefix dan postfix gitu ya, teman-teman ya. Oke. Jadi misalkan contoh ya, int A strip 10 titik koma. Oke. Di bawahnya kita tulis int B strip plus plus A titik koma. Nah, outputnya itu akan menjadi 11, teman-teman ya. A itu outputnya 11, B outputnya 11. Lalu kita tambahin lagi di bawah misalkan int C min A minus minus titik koma, maka output dari A adalah 10 dan output dari C adalah 11. Gitu, teman-teman ya. Lalu ada urutan eksekusi operator. Jadi terakhir ini penting untuk memahami urutan eksekusi operator atau yang dikenal dengan istilah operator precedence. Urutan ini menentukan bagaimana operator-operator dievaluasi dalam sebuah ekspresi gitu ya. Jadi misalkan perkalian nih, pembagian dan modulus itu dievaluasi terlebih dulu, maka dan penjumlahan dan pengurangan itu dievaluasi setelahnya. Contoh nih, int spasi result sama dengan 10 tambah 2 bintang 5 titik koma. Ya. Jadi yang dibaca terlebih dulu adalah 2 kali 5 sama dengan 10. Lalu maka di sebelumnya 10 tambah 10 jadinya ya. Jadi outputnya itu 20, teman-teman. Dalam contoh ini, perkalian dievaluasi terlebih dahulu jadi 2 kali 5 menghasilkan 10. Lalu ditambahkan dengan 10 sehingga hasil akhirnya adalah 20. Jika kita ingin mengubah urutan eksekusi gitu, kita bisa menggunakan tanda kurung ya, teman-teman ya. Nah, begitu. Jadi dengan tanda kurung itu penjumlahan dievaluasi terlebih dahulu ya. Kayak gitu. Oke, sip. Terima kasih ya telah menonton video ini ya.